Halo semua, perkenalkan nama saya Bintang Tatarigan dengan nomor induk mahasiswa K1A 120046 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi dan di mana ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan ini sangat berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Ketidaksiapan bangsa Indonesia terhadap dalam mencetak SDM yang berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk keterlibatan dan berkiprah di dalam kancah globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif. Dan pengaruh globalisasi dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini. Sistem belajar mengajar tidak selalu harus bertatap muka. Dampak positif yang pertama dari bidang pendidikan disebabkan oleh arus globalisasi sistem pelajaran secara online dan bisa disebut juga e-learning. Sistem pembelajaran ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta pendidik untuk saling bertatap muka secara langsung. Tentu saja hal ini bisa menjadi opsi bagi peserta didik yang mempunyai kesibukan yang tinggi. Karena sistem e-learning biasanya dapat diakses kapan saja dan bersifat fleksibel. Yang kedua, yaitu memudahkan dalam mengakses informasi pendidikan. Dampak positif globalisasi ini untuk memudahkan informasi dalam bidang pendidikan. Internet memberikan kemudahan bagi pendidik dan peserta pendidik dalam mengakses materi belajar. Katakanlah hadirnya situs-situs yang menyediakan buku dalam bentuk digital yang dapat diunduh dan menjadi referensi dalam proses belajar. Yang ketiga, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan. Akibat dari pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana, kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, pada zaman dulu, seorang guru harus menulis di papan tulis menggunakan kapur. Kini, dengan adanya teknologi, guru bisa memanfaatkan komputer dan internet dan menggabungkannya dalam tulisan, gambar, suara, video, bahkan film untuk mempermudah dalam akses mengajar. Yang keempat, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar di dunia pendidik sering terjadi di era globalisasi. Pelajar dalam sebuah negara bisa memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri atau sebaliknya. Siswa yang berkesempatan belajar dengan pendidik terbaik dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dan bisa mengetahui serta mengerti budaya di luar negeri. Sehingga siswa diharapkan bisa memiliki pengetahuan yang luas. Kelima, yaitu mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek pada era globalisasi bagi semua instansi pendidikan bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa agar bisa menciptakan karya yang sangat inovatif. Sistem pembelajaran tradisional yang biasanya hanya bersifat satu arah agaknya dapat menghambat perkembangan siswa. Oleh karena itu, dengan diperlukannya metode pembelajaran baru seperti mode student oriented yang nantinya bisa merangsang daya pikiran siswa dan juga meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar. Selain mempunyai dampak positif,
Globalisasi juga mempunyai dampak negatif seperti pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Dampak buruk dari adanya globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral para siswa. Informasi di internet dapat diakses secara luas, sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, situs-situs yang mudah berbau pornografi serta adanya foto-foto dan video yang tidak pantas sangat mudah diakses dan merajalela. Adanya konten-konten yang tidak baik tersebut mempengaruhi perilaku siswa secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, yaitu ada tergerusnya kebudayaan lokal. Arus globalisasi sangat pesat dan bisa mengerusak kebudayaan lokal pada suatu negara. Perkembangan teknologi memungkinkan kontak budaya terjadi melalui media massa. Akibatnya, pengaruh luar negeri dapat masuk secara bebas ke negara kita. Pengaruh globalisasi dalam dunia pendidikan yang dikuasai dan digerakkan oleh negara-negara maju bisa menjadi masalah bagi negara-negara berkembang. Tidak terkecuali Indonesia, memiliki beberapa pulau yang masuk dalam kategori pulau-pulau besar. Akibat dari arus globalisasi ini, budaya Indonesia dikhawatirkan akan hilang karena pudarnya rasa nasionalisme. Yang ketiga, munculnya rasa tradisi serba cepat dan instan. Dampak buruk globalisasi dalam dunia pendidikan adalah munculnya tradisi serba cepat dan instan. Penyikapan arus globalisasi tidak bisa tepat menjadikan pendidikan kehilangan orientasi idealnya, yaitu dalam proses pembelajaran. Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses telah berubah ke ranah pencapaian hasil akhir. Akibatnya banyak orang yang menekankan pada hasil akhir ketika menempuh suatu pendidikan. Bahkan kini makin marak banyaknya penjual ijazah palsu agar bisa mendapatkan keuntungan yang cepat. Yang kelima, komersial pendidikan. Dampak buruk dari globalisasi ini adalah terancamnya kemurnian tujuan dalam pendidikan akibat dari komersial pendidikan. Saat ini, banyak instansi pendidikan yang didirikan dengan tujuan utama seperti sebagai tempat bisnis. Sebuah lembaga pendidikan bisa disebut sebagai komersial pendidikan jika mementingkan biaya pendaftaran, uang, dan gedung. Tetapi kewajiban-kewajiban pendidikan itu dihilangkan. Komersial pada dunia pendidikan terjadi ketika sebuah instansi pendidikan menetapkan biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan pelayanan pendidikannya, sehingga instansi tersebut dapat mengedepankan laba yang diperolehkan. Bahkan ada pula lembaga pendidikan yang melaksanakan praktik pendidikan hanya dengan mendapatkan gelar akademik tanpa melalui proses pendidikan. Akibatnya banyak pendidikan lembaga semacam ini sangatlah tinggi. Oleh karena itu, komersialisasi pendidikan merupakan hal yang sangat berbahaya dan patut diwaspadai. Seharusnya sebuah lembaga pendidikan harus memperhatikan mutu pelayanan pendidikan agar menciptakan peserta pendidik yang bermutu sangat tinggi, sehingga siswa yang memegang modal bisa mendapatkan keuntungan yang sama. Kesimpulannya, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti bangsa lain yang akhirnya pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sampai sini penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih.